saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput. Sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Apa sebenarnya tanggal 25 Desember? Mumpung yang ngomong mantan orang sana dan 30 tahun kafir di sana. Nah, saya ceritain dulu tanggal 25 Desember biar tahu. Setelah itu terserah jenengan dari penjelasan saya ini, ya. Mohon maaf, S3 saya urusan ini semua. Ya, karena saya dulu waktu S3 saya ambil kuliah teologi, saya tentang Tuhan. Jadi mata kuliah saya cuma 6 kitab. Tripitaka, Weda, Ditrukonanik, Taurat, Injil, Quran. Dan alhamdulillah lulus dengan cum laude. Ya. Nah, 6 kitab ini sehingga saya banyak kenal Tuhan. Mulai dari Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, ya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru, yang meledos siji apa-apa. Sampai Tuhan saya sendiri dulu itu 3 in 1, ya, jadi kayak kopi susu, ada kopi, ada gula, ada susu, ya, 3 in 1, sampai akhirnya saya pilih la ilaha illallah. Nah, apa tanggal 25 Desember itu? Nih, tanggal 25 Desember adalah namanya misteri Kaldea aslinya. Apa ini misteri Kaldea? Misteri Kaldea ini adalah kelahiran Dewa Baal atau Dewa Matahari yang dipuja oleh kaum pagan Babilonia. Dan ini ada di daerah Romawi, di Jazirah. Nah, jadi tanggal 25 Desember sebelum mereka membuat agama Nasrani, mereka loh ya, bukan Allah. Allah tidak pernah buat agama Nasrani. Allah tidak pernah buat agama Nasrani. Mau bukti? Buka Quran halaman 53. Halaman ini malah ya. Kalau halaman 53 itu berarti lembarnya kanan. Pojok atas. Apa betul bunyinya? Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabuna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Betul? Ya. Itu ayat 23 dari Ali Imran. Betul Abi? Oke, berarti masih hafal saya. Maka Allah mengatakan, tidakkah kalian perhatikan mereka aku beri kitab Taurat, sebagian mereka menolak kebenaran diganti Talmud. Aku beri mereka Injil, sebagian mereka menolak kebenaran diganti Bible. Dan mereka mengingkari daripada apa yang aku tetapkan. Ayat 24-nya Bi. Dalika bi annahum qalulan tamasanun nar ayyamam ma'dudat wa gharahum fid dinihim ma kanu yaftarun.
Bahkan mereka mengatakan tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Nah, itu agama saya. Tidak ada neraka nih, surga tok. Pokok percaya sing jepaplang ini surga. Ya. Terus apa kata Allah di sana? Mereka terperdaya dengan agama yang mereka adakan sendiri. Betul begitu terjemahnya? Nah, berarti agama itu dari Allah atau bukan? Bukan. Ini, tanamkan dulu bahwa agama itu bukan dari Allah. Dan tolong dijaga betul akidah kita. Batil orang yang mengatakan Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk agama Yahudi. Batil. Jangan sampai anak-anak kita ditanamkan Alkitab atau Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk agama Kristen. Batil. Dan jangan sampai dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu agama Islam. Batil semua ini. Yang benar bagaimana? Allah turunkan semua kitab ini. Jabur, Taurat, Injil, Quran. Itu apa? Dengan kata agar mereka berserah diri kepadaku. Saya bacakan. Punya Nabi Musa dari kitab Kejadian pasal 18. Ketika Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, bawa Bani Israel keluar dari cengkraman Fir'aun untuk berserah diri kepadaku. Lihat Yohanes pasal 16. Gak duwe sampean. Makanya nak kafir duluan gak percaya. Di Yohanes pasal 16, lihat kalimatnya Allah kepada Isa. Isa bawa Bani Israel untuk berserah diri kepadaku. Sekarang buka An-Nisa 125. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahulillah wa huwa muksin wa taba'a millata Ibrahim hanifa wa taqaddala Ibrahim khalila. Apa kata Allah? Agama yang terbaik adalah mereka-mereka yang berserah diri kepadaku, kemudian berbuat kebaikan, mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim adalah kekasihku. Nggak ada agama Yahudi, nggak ada agama Nasrani, semua aslam, suruh berserah diri pada Allah. Jadi agama kita itu diambil dari kata aslam, artinya berserah diri, sehingga disebut dengan agama Islam. Yes. Mosok kalau sudah saya kuatkan begini sampai si melok Natalan iku on. Apa? Yes, ya. Satu. Udah? Katanya mau husnul khotimah. Siapa tahu kita mati bareng-bareng nanti. Tahun ini mati bareng kabeh. Masuk surga semua kalau kita nanti mengikuti Allah, ya. Amin. Nah, jadi ketika Allah mengatakan tadi bahwa kitab ini tidak ada untuk agama Yahudi, tidak ada untuk Nasrani. Semua untuk hamba Allah agar berserah diri. Kata aslam. Sehingga agama kita itu diambil dari kata aslam. Makanya Islam. Nah, saya kembali ke tanggal 25 tadi. Maka tanggal 25 ini adalah kelahiran Dewa Baal. Dewa Baal itu Dewa Matahari. Terus apa yang namanya Kaldean Misteri? Kaldean Misteri adalah peristiwa pernikahan antara Raja Nimrod dengan Semiramis. Siapa Semiramis? Ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Itu di kitab Taurat itu, di kitab Kejadian pasal 22. Jadi pernikahan anak dengan ibu, anaknya Raja Nimrod. Nimrod itu di Alkitab. Kalau di kita Namrud, ya. Berarti di masa Nabi Ibrahim. Nah, ini sama Semiramis. Ibunya sendiri dinikahi setelah bapaknya mati. Nah, jadilah gambarnya ibu dan anak. Ini Namrud, ini ibunya. Di Eropa, di Roma, sudah terjadi peristiwa itu. Nah, dirayakan. Jadi selain kelahiran Dewa Matahari, ada proses dengan ibu dan anak. Supaya Kristen bisa masuk di Roma, mereka juga pakai lambang yang sama. Nabi Isa sama Maryam, ibu dan anak. Lah kok saiki digawe BKKBN gitu. Gak dia yang lambangnya podo. Nah, sehingga dengan catatan ini berarti mereka itu membuat lahirnya Yesus tanggal 25 Desember supaya bisa diterima di Eropa, supaya bisa diterima di Romawi, sebab kalau enggak susah masuknya. Nah, sekarang bener enggak Nabi Isa itu lahir Desember? Bener enggak? Dari mana antum tahu enggak? Buka Quran surat 19.
ayat 23, 24, 25. Di surat 19, 23, 24, 25, terutama di 25-nya, wahuzia ilaiti at-takilati qalata rotoban janniyah. Apalagi di ayat 25-nya. Saat dimana kontraksi daripada Maryam yang sudah begitu luar biasa mau melahirkan. Bahkan dia mengatakan kolats, ya laitani mitu qabla. Lebih aku mati aja daripada begini. Tapi lihat ayat 24-nya. Allah memuliakan proses kelahiran Nabi Isa, memuliakan proses kelahiran Nabi Isa dengan menyiapkan persalinan semuanya. Anak sungai disiapkan untuk persalinan. Pohon kurma yang memang sudah matang, waktunya matang, disiapkan Allah. Jadi kalimat kalau kita memuliakan kelahiran Nabi Isa itu bukan ikut perayaan Natalnya. Jangan salah. Pelajari baik-baik Quran. Kalimat Isa itu dimuliakan, itu proses kelahirannya semua disiapkan oleh Allah sehingga kemudahan bagi Maryam dan dihibur oleh Jibril. Ini maknanya kemuliaan lahirnya Nabi Isa. Wes ngono dilebokno kandang, gak nurut di kandangnya sapa? Nah, matangnya kurma bulan apa? Juni, Juli, Agustus sampai September. Berarti kalau mereka bilang Yesus lahir Desember, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka berbohong, dipindah ke Desember. Kemungkinan yang kedua, kormo iki ndable. Dikongkon wah Juli, Agustus, September, tetap wah Desember. Berarti kormo iki beti. Nah, kira-kira yang cocok ini kormo iki dwablek beti atau mereka yang bujui? Yo, sampai jajak bener padahal mereka yang bujui. Ngono melo ae Natal. Gitu. Makanya malaikat ngomong hari ini ono to ya apa gitu loh. Kita tahu secara akidah dari Quran kita bahwa dalam sejarah Nabi Isa tidak lahir di bulan Desember. Sebab tidak masuk akal kurma matang di bulan Desember. Ini menurut sejarah. Ada oknum penyelenggara negara mengeluarkan surat edaran suruh bikin spanduk ucapan selamat hari raya agama lain. Coba bayangkan, tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik ini. Semakin hari kita lihat, kita dengar, kita saksikan semakin liberal. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Dari mana ini semua? Walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah. Jangan kalian beralasan ada kok ucapan selamat Natal dalam Quran. Ada di mana? Tunjukkan. Kalau ada dia merujuk ayat 33 surat Maryam, itu salah besar. Itu ucapan Nabi Isa alaihissalam, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Justru untuk menafikan dan untuk membantah keyakinan kaum Nasrani, keyakinan kaum Yahudi yang menghina dan melecehkan mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Baik pada saat sebelum dia dilahirkan sudah dihina oleh Yahudi, ketika dia dilahirkan dihina lagi orang Yahudi, dan juga dilecehkan oleh orang-orang Nasrani sehingga mengangkat dan menjadikan Nabi Isa ini sebagai Tuhan. Itu semua ucapan dari Nabi Isa alaihi salam, bukan dia sebagai Tuhan. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma. Dia minta doa kepada Allah, doa keselamatan. Bagaimana bisa doa keselamatan yang dipanjatkan seorang nabi yang bertauhid kepada Allah lalu diselewengkan dan ditakwilkan bahwa itu adalah ucapan selamat hari lahirnya Tuhan? Dari mana ini? Takwilnya orang bodoh, tahrifnya orang ghalin yang ekstrim, dan inti'alal mubtilin, semua tiga-tiganya ada zaman ini sekarang. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Saya ingin bertanya kepada jamaah, apakah Anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran, dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa, yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Tidak punya anak yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha esa, al-wahidul ahad, al-hayyul qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak tergantung kepada makhluk siapapun.
Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari qul huwallahu ahad. Islam tidak melarang kita bertetangga dengan orang beda agama. Islam tidak melarang itu. Rasul hidup di tengah masyarakat yang di kufar Quraisy di Makkah, hidup di Madinah dengan tetangga orang Yahudi, tapi Rasul SAW tidak pernah mengikuti perayaan mereka. Rasul tidak pernah mengikuti mengucapkan selamat hari-hari raya mereka, tapi Rasul tetap tetangga mereka. Rasul silaturahim kepada mereka. Rasul tetap berbaik dan sahabat dengan mereka, bahkan berbisnis dengan mereka. Harus kita berprinsip sebagai orang muslim. Hal yang terkait dengan akidah, mohon maaf, tidak ada tawar-menawar, walaupun orang tua sendiri. Di luar itu, saya baik, sahabat, memberikan yang baik untuk semua orang. Ya, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Terima kasih. Mengucapkan selamat Natal. Sekarang begini loh ya. Saya akan pahamkan, toleransi itu harus tahu dalam Islam. Apa makna toleransi? Sebenarnya dalam Islam tidak mengenal toleransi, yang ada adalah kewajiban. Kalimat toleransi itu begini sebenarnya. Anda sebenarnya nggak boleh masuk ke sini karena Anda bukan pegawai di sini. Ya, karena satu hal jadi boleh. Enak nggak? Nggak enak, itu toleransi. Sebetulnya Anda nggak boleh masuk ini karena satu hal Anda jadi boleh. Tapi dalam Islam nggak toleransi, adanya kewajiban. Misalnya tetangga sakit, kita wajib ngasih, bukan dalam irama irod toleransi, wajib ngasih. Tetangga Nasrani yang sakit, wajib kita ngasih makan, ngasih obat. Tetangga Nasrani yang lapar, kita wajib ngasih makan, bukan toleransi, kewajiban. Yang ada dalam Islam lebih tinggi dari toleransi, tapi kewajiban. Baik, sekarang kita pakai istilah toleransi, boleh, karena sudah berlaku di Indonesia. Toleransi itu bagaimana? Toleransi itu jangan paksa orang lain untuk ngikuti kamu. Itulah toleransi. Kita harus paham makna toleransi sedikit. Jadi gara-gara salah memaknai toleransi, salah dalam penerapannya dan salah fatwa. Contoh begini, toleransi itu begini, kalau Anda itu acara hari raya Idul Fitri rame-rame, Anda jangan paksa karyawan Anda yang Nasrani untuk ucapkan selamat hari raya atau memberikan bingkisan. Kan begitu mestinya. Itu toleransi. Seperti pengajian begini ini, orang Nasrani tidak wajib, ya enggak? Jangan karena kamu kerja di wilayah kaum muslimin kamu harus. Nah, enggak toleransi dong begitu. Jadi toleransi itu jangan dipaksa dia untuk ngikut. Dan ingat, Anda pun tidak boleh memaksa kaum minoritas ngikuti Anda dalam urusan keagamaan. Wajib hari raya semuanya harus ikut ke alun-alun demi syiar. Biarpun orang Nasrani, Anda nggak boleh. Anda orang Muslim nggak ngerti toleransi. Biarpun Anda jadi kepala kuunya, gubernur yang Muslim, pokoknya karena sebagai seorang gubernur Muslim, maka sekarang setiap hari raya Idul Adha semuanya harus ke alun-alun biar syiar. Nggak boleh Anda memaksa. Jadi memaksa orang minoritas ikut mayoritas saja tidak boleh, apalagi memaksa kaum mayoritas ngikut minoritas, sama tidak boleh. Nah sekarang sama saya, Anda tidak perlu kecewa jika Anda punya tetangga yang Nasrani, kemudian Anda mengadakan perayaan Maulid Nabi, lalu dia tidak mengucapkan selamat. Anda tidak boleh paksa dia. Jangan lalu berkata, dasar kamu tetangga tidak toleransi, saya maulidan, saya acara nggak mau datang. Anda memaksa dia dong kalau Anda menyuruh dia datang kepada Anda mengucapkan selamat. Ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda memaksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Maka di saat salah maknai toleransi, dipikir yang tidak mengucapkan nanti tidak ngerti toleransi. Jadi masalah di sini pemahaman toleransi. Makanya rancuh semuanya. Alhamdulillah kita selama ini tidak pernah berpikir tentang tetangga kita nggak ikut hari raya Idul Fitri. Kan nyantai kita. Nggak pernah. Kalaupun seandainya karyawan kita Nasrani, nggak perlu dia mengucapkan selamat hari raya. Nggak mengucapin pun nggak ada masalah kok. Dan kita juga punya kawan biasa. Kenapa kok dibalik orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal dipikir kamu tidak ngerti toleransi? Ada apa dengan ini semuanya? Jangan salah memahami makna toleransi. Kemudian kita harus tahu maknanya. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan, kalau seandainya ada orang Nasrani, dia punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW, kita hargai. Memang itu bukan nabimu kok. Anda sah-sah wahai orang Nasrani. Mestinya juga dibalik. Di saat ada seorang Muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing. Memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi yang jadi masalah adalah semua campur aduk. Guyonannya adalah besok ke gereja bareng-bareng, besok ke masjid bareng-bareng, nggak karu-karuan. Jadi kalau itu masalah keimanan, jadi cuya fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram tidak akan dipermasalahkan oleh orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani,
orang Islam yang ngaco malahan. Orang Nasrani no problem. Saya punya kawan Nasrani, saya punya sahabat Nasrani, tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang mempermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk dia tuh. Kenapa dipermasalahkan? Tidak boleh dipermasalahkan kalau ada orang mengatakan haram, karena memang saya tidak punya keyakinan. Sederhana sebetulnya. Justru yang harus kita pahamkan makna toleransi, jangan dipaksa kaum minoritas Nasrani ngikuti aturan-aturanmu, yakni acara kebesaran, acara hari rayamu. Hei orang Islam, hei orang Islam, jangan engkau paksa orang minoritas untuk ngikuti acara-acara besarmu, syiarmu. Begitu sebaliknya, apalagi hei kaum minoritas, wong yang mayoritas saja nggak boleh maksa yang minoritas, kok kamu mayoritas memaksa yang mayoritas? Sebenarnya sederhana. Yang jadi masalah adalah di saat ada orang mencoba memancing di air keruh di situ, pengen rancuh semuanya. Fatwa itu sudah dari dulu dan tidak ada masalah. Tapi lihat, kalau ada orang Natalan, Anda haram mengganggu mereka. Anda menutup jalan, nggak boleh, biarkan jalan. Kalau dia pinjam duit, Anda kasih duit, nggak ada masalah. Tapi mengucapkan babnya beda. Anda haram, Anda dosa kalau mengganggu orang Nasrani merayakan Natal, itu urusan mereka. Nah itu ini. Jadi ini seperti itu sederhana sebetulnya. Masalah mengucapkan selamat Natal itu adalah sudah dibahas para ulama dan jelas kami sudah berulang-ulang menyampaikan. Hanya yang perlu kembali kami ingin ulang adalah cara memahami makna toleransi. Setelah Anda paham makna toleransi, sederhana setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, gereja bukannya tidak tahu bahwa umat Islam diharamkan mengucapkan selamat Natal. Mereka tahu, tapi justru mereka menghendaki umat Islam ini melanggar akidahnya. Dengan cara yang halus seperti itu, umat Islam banyak yang terpancing. Maka ada kemudian umat Islam yang dari kelompok Islam liberal mengatakan umat Islam mengucapkan selamat Natal nggak apa-apa, karena menurut mereka saat itu umat Islam mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ini kelompok jil beranggapan seperti itu. Di sisi yang lain ada kelompok juga di sisi yang lain mengucapkan selamat Natal berarti mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini sudah jelas merupakan suatu pelanggaran akidah. Yang kedua, kalau sampai kemudian dikatakan bahwa tidak mengucapkan selamat atas lahirnya Yesus dengan kapasitas Tuhan, tapi dikatakan mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa, inilah merupakan suatu jebakan mereka. Di mana gereja pun sekarang ini sudah mulai menggunakan istilah-istilah bukan lagi Natal, tapi dengan istilah Maulid Nabi Isa alaihissalam. Ini jebakan mereka. Maka apakah benar bahwa Nabi Isa itu lahirnya 25 Desember? Ini yang saya kupas dalam buku saya. Kita umat Islam mengetahui bahwa Rasulullah SAW lahirnya persis 12 Rabiul Awal. Maka kalau dikatakan 25 Desember kelahirannya Nabi Isa, apa betul seperti itu? Tahun kemarin di televisi kita, di salah satu stasiun televisi, sudah ada pendeta yang menerima pertanyaan, karena saat itu dialog interaktif, menerima pertanyaan, apa benar Yesus dilahirkan 25 Desember? Ternyata pendeta yang satu itu menjawab tidak. Nah, apakah kemudian pada tahun ini nanti mereka juga akan berani untuk menyampaikan bahwa sebetulnya yang terjadi tidak seperti itu, bahwa Natal ini bukan kelahiran Nabi Isa? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita telaah dulu siapa yang sebenarnya lahir 25 Desember. Menurut buku yang saya tulis ini, jelas-jelas sekali dipaparkan bahwa yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Nah, mengapa Dewa Matahari kemudian dipakai sebagai peringatannya kelahirannya Nabi Isa yang oleh mereka disebut Yesus? Peristiwanya ketika rakyat Romawi masih beragama politisme paganisme. Hal ini berlangsung sampai abad keempat, di mana suatu bukti sejarah Kaisar Konstantin yang memimpin konsili Nizea yang diadakan di kota Nizea
Maka disebut konsili Nicea. Konsili adalah konferensi atau bahasa lain muktamar. Ini bahasa Latin Romawi. Konsili Nicea yang diadakan pada tahun 325 Masehi melantik Yesus menjadi Tuhan. Jadi Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan. Yang saat itu sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan. Dan sampai hari ini pun kalau ibu dan bapak mencermati seluruh Bible, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak pernah menyatakan sembahlah aku Tuhanmu. Hal itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena fakta memang mengungkap, sejarah mengungkap Yesus dipertuhankan untuk pertama kalinya tahun 325 Masehi. Dan yang melantik adalah Kaisar Konstantin. Nggak usah marah-marah. Kalau gurunya disoal, wajar ada rasa sayang, rasa cinta. Tapi jangan ditumpahkan dengan kalimat celaan. Kita tunjukkan bahwa kita itu beda. Tunjukkan dengan adab yang baik. Disoal oleh misalnya golongan tertentu, kita tunjukkan dengan kebaikan. Dilihat kita di sifat ini, tunjukkan yang baiknya lagi. Dibilang kita intoleran, tunjukkan toleransi yang baiknya. Dibilang begini, sampaikan kebaikannya. Sepanjang hubungan berbangsa dan bernegara, saya katakan hari ini, termasuk kami sampaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air, yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani, yang barangkali akan merayakan Natalnya, saya memohon maaf, ada hidayat sebesar-besarnya, kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan, kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan, kami berbagi. Ada kasih sayang kami berikan. Tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember. Karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik. Kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Dah, dengan demikian, insya Allah kehidupan kita juga bisa baik. Jadi kalau nanti ada urusan apa-apa, ada teman-teman, seperti saya sampaikan di Jakarta tadi, antum punya tetangga non-muslim, maaf, Kristen, Hindu, Buddha, macam-macam sekitaran kita, urusan dunia, bagi. Di kantor ketemu, bagi. Punya kelebihan, traktir. Ya, dan ucapkan kalimat tauhid. Tumben traktirnya hari ini, alhamdulillah, bukan karena tumben, Allah perintahkan saya untuk berbagi. Sebutkan kalimat Allahnya. Besoknya, begitu belum berbagi, dia muncul lagi. Allah nggak perintahkan hari ini? Oh, Masya Allah. Luar biasa. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita butuh kalimat-kalimat lebih. Nah, itu barangkali pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan belum bisa dibahas, itu barangkali hal yang berbeda. Tapi intinya, saya ingin mengajak kita bersikap dewasa. Teman-teman, duat dimanapun Anda berada, teman-teman da'i, para ustadz, mari kita bersatu dalam kebaikan-kebaikan. Boleh kita tidak sepakat dalam beberapa hal, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan perselisihan-perselisihan sehingga menghadirkan ketegangan di antara umat, di antara jemaah-jemaah kita yang seharusnya kita jaga ketentramannya. Yang kedua, mari kita mengadakan frame kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jika itu ukurannya, maka semua kemuliaan akan kita dapatkan dalam kebaikan. Mari teman-teman kita biasakan yang terbaik, hadirkan yang terbaik. Ustaz, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Sebentar lagi ya. Baik. Ada salah satu program sekarang di gereja. Itu diprogramkan ya, diprogramkan di gereja itu. Dari dulu Anda tahu, pendeta-pendetanya sekarang dan pastor itu menekankan ke jamaahnya agar mengucapkan selamat lebaran untuk kaum muslimin. Ada alasannya. Bahkan di gereja dipasang spanduk selamat Idul Fitri supaya umat Islam melakukan hal yang sama. Ingat, mereka mengucapkan selamat pada kita, artinya memberikan dukungan terhadap agama kita, itu nggak ada masalah. Tapi kita nggak boleh memberikan dukungan agama mereka. Kenapa? Jelas sabda Nabi SAW, kalau ahli kitab sedang merayakan hari raya mereka atau sedang berada di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun pada mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, diriwayatkan Imam Ahmad juga. Ini nggak boleh memang. Jadi nggak boleh kita ucapin karena itu memberikan dukungan. Tidak boleh datang, apalagi kalau datang, gitu kan? Itu tidak boleh. Lalu Anda bilang mungkin, Ustaz, bagaimana caranya ya? Itu kalau atasan saya, itu kalau kerabat saya, itu tetangga saya, saudaraku. Anda Muslim dan Anda harus yakin tentang kebenaran Islami dan kita harus tunjukkan prinsip dasar.
Mana boleh, mana nggak boleh. Bukan kita toleransi tinggalin agama kita karena keyakinannya orang lain, nggak bisa. Maaf ya, dihidangkan babi, nggak bisa. Agama saya haramin, saya nggak akan makan. Emang gitu. Kita tunjukin, jangan karena nggak enak, nggak apa-apa deh, incipin dikit. Lo nggak boleh, haram gimana? Prinsip agama supaya orang tahu, dan subhanallah semua orang yang berprinsip dalam agamanya itu Allah pasti Allah akan jaga dan orang akan segan dengan dia. Tunjukkan prinsip, memang nggak boleh, gitu kan? Pernah terjadi pertemuan antara seorang anak muda, dua orang anak muda, satu Nasrani, satu Muslim gitu. Yang anak muda Nasraninya ini bilang, kenapa kalian tidak mau ucapkan selamat Natal pada kami? Apa sebabnya gitu? Bukankah itu cuma kata-kata? Kata si Muslim, ditanya kembali, kenapa kau tidak syahadat? Lalu yang Nasrani bilang, ya kalau saya syahadat saya tinggalkan agama saya berarti. Kata si Muslim, bukankah itu cuma kata-kata? Sama, karena mengucapkan selamat itu dukungan, gitu kan? Hampir sama semuanya. Jadi memang itu prinsip dasar, maka sebaiknya jangan ditinggalkan saja, gitu kan? Dan tunjukkan pada mereka, maaf saya tidak ucapin karena agama saya tidak membenarkan. Yang dibolehkan apa? Interaksi boleh bertetangga, boleh bisnis, kan gitu. Boleh menjenguk kalau dia sakit, boleh. Tapi kalau sudah mati nggak boleh loh. Datang ke rumahnya, kalau mati ya, emang nggak boleh. Oh Ustadz, bagaimana caranya kalau teman saya, teman kalau saya tunjukin, memang maaf saya nggak datang kalau sudah mati, karena dilarang, nggak boleh. Sudah mati dalam keadaan kufur. Tapi kalau masih sakit boleh. Dia masih hidup, dia butuh bantuan, bantu, nggak masalah. Saya pernah ditanya oleh jemaah saya, Ustadz, waktu di Jogja terjadi gempa, mayoritas kampung yang kena gempa itu mayoritas Nasrani. Boleh nggak Ustadz kita nyumbang untuk perbaiki rumah mereka? Boleh, nggak masalah. Nyumbang perbaiki rumah, fasilitas umum boleh. Jangan bangun tempat ibadahnya ya. Nggak boleh bangun gereja. Tapi kalau bantu rumahnya, ya kita perbaiki jalannya, sumur, nggak masalah. Mungkin bisa menjadi dakwah buat mereka. Dan terbukti memang begitu. Waktu LSM Muslim banyak masuk ke Jogja kemarin, akhirnya banyak masuk Islam. Gara-gara perbuatan muamalah yang baik itu. Tapi tidak mendukung akidah mereka. Tidak mendukung akidah, bukan nyumbang untuk bangun tempat ibadah, nyebarin bukunya atau apa saja. Jadi sebagai dihindari memang. Soal apa namanya Natal, saudara, begitu juga sampaikan kepada mereka kalau kita ketemu. Kalau mereka datang mengucapkan, Ustadz, Habib, selamat Natal ya. Langsung aja sampaikan, maaf, saya ini orang Islam nggak boleh ikut merayakan Natal. Kalian silakan merayakan Natal, silakan bahagia, silakan senang-senang, tapi jangan ajak umat Islam untuk merayakan Natal. Betul? Kalau ini kita jelaskan, orang Kristen yang nggak tahu jadi tahu, saudara. Jangan dikit-dikit merasa nggak enak, dikit-dikit merasa nggak enak. Nggak ada, kasih tahu aja, saudara. Nah kalau udah dikasih tahu juga masih bandel, saudara, hus. Kata bakar, pikir jagung. Saudara kalau masih dia tanya kenapa sih nggak boleh, saudara sampaikan aja itu kan ritual agama Anda, lakum dinukum. Nggak ngerti juga, nah, kasih tahu juga. Itu kan Natal itu kan dalam terminologi artinya kan hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada saya, berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu yang saya tidak boleh jawab. Nggak boleh saya benarkan akidah tersebut. Karena bagi kami, Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, utusan Allah, bukan anak Tuhan. Betul? Betul? Masih bandel juga. Hus. Temen bakar-bakar aja. Kalau masih bandel juga tetap ngotot, Habib, selamat Natal. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Begitu jawabnya. Setuju? Setuju? Loh kenapa dijawab begitu? Kan dia mengatakan, Habib selamat Natal. Artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Joy. Itu dong, setuju kan?